Ada nggak di situ di dalam tafsir dihususkan hanya umat Islam? Nggak ada kan kata Quraisy Shihab, tapi semua orang. Kalaunya namanya udah orang, agamanya apapun, pasti lewat dengan sirat tersebut. Kalaunya kita melewati sirat, itu ada referensinya. Kalau amal kebaikannya lebih banyak, maka dia akan mudah untuk melewati sirat tersebut. Maka dia akan melebar. Seperti kosakata yang Anda jabarkan tadi, jalan yang lebar gitu. Kalau amal kebaikannya bagus, makanya dinamakan sirat. Tetapi dia akan seperti rambut dibagi 7 dan lebih tajam daripada pedang kalau amal keburukannya itu lebih banyak. Ya, apalagi bagi orang yang kufur gitu, Pak Pendeta. Maka dia tidak akan bisa melewati jembatan sirat tersebut, makanya dia akan ditelan masuk ke bawah sirat. Kayak gitu. Kenapa dinamakan sirat? Karena dia bisa melebar dan bisa menelan. Kayak gitu Pak Pendeta. Ya. Siapa yang ditelan adalah orang kafir. Udah dijelaskan oleh Maryam 72-nya yang mengatakan Allah 3 dalam 1 itu akan ditelan sirat. Saya udah jabarkan berdasarkan cara tafsir saya melalui ayat Al-Quran ke ayat yang lainnya. Teman-teman semuanya, tadi saya udah menyampaikan kepada Anda ya, dan menjelaskan kata di situ wariduha bukan dakholuha. Ya, bukan dakholuha tapi wariduha, mendatangi, melewati gitu. Ya, jadi kalau amalnya bagus maka dia akan melebar, tapi kalau dia kufur mengatakan Allah 3 dalam 1 ya, maka dia akan ditelan oleh sirat tersebut. Pak Pendeta, untuk masalah tafsir sebenarnya saya udah baca semua tafsir, mau Ibnu Katsir atau Muyasar, tafsir dari Arab Saudi, Quraisy Shihab, saya udah semua baca itu Pak. Jadi itu di dalam otak saya semua. Dari semua tafsir itu ada yang memakai dari hadis Nabi juga gitu ya. Bukankah semua mendatangi neraka? Sama gitu. Dari semua tafsir itu sama mengatakan bahwa akan mendatangi neraka semua manusia apapun agamanya. Pak Pendeta, selain menjelaskan Al-Quran, saya juga ingin menanyakan sesuatu di dalam Bible Anda gitu, berkaitan di Wahyu 7. Coba kita lihat di Wahyu 7 ya. Judul perikopnya Pak Pendeta ya, judul perikopnya adalah orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Ini judul di ayat keempatnya kalau kita baca Pak Pendeta ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan. Ini orang Yahudi yang masuk surga dari bangsa Israel cuma 144.000. Sekarang Kristen mana materainya? Ya. Mana materai dari Kristen mana? Materai dari Kristen mana? Coba, kok Yahudi aja yang masuk surga? Terus kita surganya juga cuma 144.000 orang ya. Jadi surga untuk Kristen di mana? Kapasitasnya 144.000 doang. Untuk Kristen nggak ada tempat berarti ya. Hanya untuk bangsa Israel surga itu, nggak ada untuk Kristen. Makanya kan kata Yesus seperti apa? Dia itu Pak Pendeta akan menyelamatkan orang yang percaya. Ternyata yang percaya dengan Yesus cuma 12 orang. 12 orang dari Yesus, sisanya dari bangsa Israel yang mengikuti Nabi Musa. Sekarang bagi penyembah Yesus, mana surganya? Di mana Yesus mengatakan aku menjamin surga untuk Kristen? Kan nggak ada dalil seperti itu tertulis gitu, nggak ada. Tetapi orang yang percaya kata Yesus. Sekarang saya mau tanya, di mana materai Kristen masuk surga? Itu kan materai dari Israel ada toh 144.000 doang kapasitas surganya. Nah tempat untuk Kristen mana? Silakan dijabarkan. Gitu.